Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya teman-teman, jadi di Maret nanti lawan untuk timnas Indonesia akhirnya sudah ditentukan oleh FIFA ya. Dan selain Saint Kitts Nevis, ada Bulgaria dan juga Kepulauan Solomon yang akan menghadapi Indonesia di bulan Maret nanti. Ini akan menjadi 3 pertandingan debutnya John Herman ya nanti di bulan Maret. Dan mari kita coba lihat peta kekuatan dari ketiga negara ini ya. Dari St. Kitts Nevis dulu, gue nggak terlalu ngikutin negara ini ya, karena negara ini jarang berpartisipasi di tingkat tertinggi, hanya di tingkat regional aja. Namun gue sempat dengar histori dari negara ini karena sebelumnya ada pemain di Sriwijaya kan, ada legenda Ket Kayambagam, nah dia dari negara itu, makanya gue sempat ngikutin negara ini. Jadi negara ini memang secara prestasi agak kurang bisa gue bilang, dan sekarang peringkat FIFA-nya pun dia ada di 150-an, jadi di bawah Indonesia. Jadi seharusnya St. Kitts Nevis ini bisa sangat mudah kita taklukkan ya tim ini, dan ini menjadi laga uji coba yang sangat baik untuk John Herman, setidaknya untuk mencoba seluruh pemainnya gitu, bisa diturunkan nanti lawan St. Kitts Nevis ini. Kemudian ada Bulgaria. Bulgaria dulu adalah kekuatan yang sangat menakutkan di Eropa ya. Dimana kalau kalian ingat ya nama-nama seperti Dimitar Berbatov ya, yaitu striker tajam dari Bulgaria. Namun akhir-akhir ini Bulgaria sedang tidak terlihat di Eropa karena mungkin banyak negara yang step up ya. Contoh Islandia sedang step up, kemudian Norwegia, Denmark itu kan sedang step up ya, sehingga Bulgaria tersisih dari persaingan. Hungaria juga kembali step up gitu ya. Jadi negara-negara yang dulu sempat bagus ya di era 70-an 80-an sekarang sedang naik lagi. Dan itu membuat Bulgaria yang sebenarnya juga negara yang sangat baik sepak bolanya di zaman dulu, sekarang sudah jarang lagi terlihat karena memang negara mereka juga akhir-akhir ini tidak banyak mencetak pemain kelas dunia ya. Sehingga ya secara prestasi negaranya juga itu terlihat kalau Bulgaria lagi dalam fase kurang, dan peringkat FIFA pun mereka sudah terperosok lumayan jauh ya. Dulu tuh mereka selalu stabil di 30-40-an, sekarang kalau nggak salah di 87 atau 88 gitu ya sekarang. Jadi memang sudah sangat jauh di bawah, dan belum lagi menjadi salah satu kekuatan besar di Eropa gitu ya Bulgaria. Dan ini meskipun Bulgaria sedang dalam fase menurun, tapi bisa gue bilang Bulgaria ini negara yang sedang selevel dengan Indonesia sekarang. Makanya mungkin kalau boleh kasih pilihan, kita boleh all out lawan Bulgaria ya. Jadi semua pemain terbaik kita itu turun lawan Bulgaria, karena dari ketiga negara ini Bulgaria lah yang paling berat tetap ya secara level. Kemudian Kepulauan Solomon ya, ini jarang sekali kita dengar ya negara ini, dimana kalau kalian lihat di peta ya, Solomon itu setahu gua itu ada di sebelah Papua Nugini setahu gua ya. Jadi memang secara jarak juga ini tidak terlalu jauh ya untuk Kepulauan Solomon. Dan setahu gua meskipun mereka tidak terlalu terlihat, tapi sepak bola mereka itu setahu gua sangat baik di Oseania. Salah satu kompetitor dari Selandia Baru. Jadi namun secara peringkat FIFA juga mereka tuh ada di bawah. Meskipun ya memang kalau bicara Oceania emang agak sulit ya, kalau harus bisa gue bilang naik ranking FIFA-nya, karena memang lawan-lawan di Oceania itu ya rata-rata tim-tim yang ranking FIFA-nya tuh di bawah. Jadi kalau misalkan harus step up dari Oceania ya memang agak susah, karena lawannya mungkin yang paling berat cuma Selandia Baru, dan yang ke Piala Dunia dari Oceania juga kan Selandia Baru terus kan. Jarang lah Haiti gitu-gitu, jarang banget gitu bisa menandingi Selandia Baru. Jadi Kepulauan Solomon harusnya juga bisa dengan mudah kita atasi, bahkan dengan pemain lapis 2 atau lapis 3. Makanya ini menjadi 3 pertandingan yang sangat baik untuk John Herman. Mudah-mudahan ya, meskipun bisa gue bilang semua tim ini sangat bisa untuk dikalahkan, tetapi
gue pengen John Hammond menurunkan skuad terbaiknya ya, karena ini saat yang tepat untuk John Hammond mengenal semua pemainnya. Karena secara historikal juga kan John Hammond tidak pernah bersentuhan dengan seluruh pemain Indonesia yang ada sekarang. Di Liga Indonesia dia nggak pernah, ya kan, dia kan selalu ada di Kanada, ya kan, dia kan selama 10 tahun lebih ada di Kanada. Jadi dia sama sekali tidak pernah menyentuh pemain Indonesia atau pemain-pemain Indonesia yang ada di Eropa, seperti di Liga Italia atau di Liga Inggris sekarang, di Liga Belanda. Dia kan belum pernah ada di liga itu, makanya belum benar-benar belum mengenal sama sekali karakteristik dari pemain-pemain Indonesia sekarang. Makanya gue rasa PR Herman ini lumayan berat ya, karena adaptasi dia harusnya jauh lebih sulit dibanding kemarin Kluivert. Makanya tadinya gue pikir Kluivert itu kayaknya akan perform dengan cepat, tapi ternyata Kluivert sangat turu, bisa gue bilang sangat buruk ya hasilnya. Makanya gue berharap banget John Hammond ini bisa kembali membawa Indonesia setidaknya kembali ke level yang sebenarnya ya. Jadi nggak usah yang terlalu eksepsional banget lah, kembali ke level yang sebenarnya udah cukup menurut gue selalu bilang ya, level kita itu harusnya sudah 8 besar Asia. Nah sampai situ dulu aja dulu gitu, baru nanti kita pikirkan nanti lawan Jepang, lawan Australia gimana cara kita menang gitu. Tapi seminimalnya kita harus bisa bersaing dulu di level itu. Jadi salah satu kuncinya adalah gue pengen lihat John Hammond nanti lawan Bulgaria, karena Bulgaria ini bisa gue bilang nggak selevel Irak, selevel Arab Saudi, yaitu Bulgaria gitu. Karena kalau lawannya Kepulauan Solomon sama St. Kitts Nevis itu nggak akan kelihatan. Ibaratnya main jelek pun masih bisa menang lawan dua negara itu. Tapi kan kalau lawan Bulgaria, kalau kita main jelek itu kan bisa dipanis ya sama Bulgaria. Nah makanya gue pengen lihat bagaimana racikan dari Hammond menghadapi Bulgaria, dan bagaimana cara Hammond untuk recovery pemain, karena ini kan hanya 10 hari ya kan, kita hanya diberi waktu 10 hari untuk melawan 3 negara ini. Artinya kan kita bisa melihat bagaimana cara Hammond untuk recovery mental dan fisik dari para pemainnya. Nah, itu kan bisa kelihatan. Dan gue juga ingin Hammond itu tidak bermain di zona nyamannya. Dia kan selalu bermain dengan 3-4-3. Nah, gue pengen di pertandingan melawan tim yang lebih lemah ya, kayak St. Kitts Nevis dan dengan Kepulauan Solomon, gue pengen dia bermain dengan formasi yang berbeda, dengan 4 back gitu ya, 4-4-2 atau 4-3-3 gitu ya, atau 3-5-2, intinya dengan cara yang berbeda. Supaya apa? Bisa kelihatan kalau Hammond misalkan mentok di formasi signaturnya dengan cara mainnya, itu dia harus punya plan B, plan C, plan D, karena itu yang nanti akan berguna ya, itu yang akan berguna nanti ketika sudah naik ke level yang lebih tinggi. Plan A, plan B, plan C, plan D, itu yang ingin gue lihat. Jadi mudah-mudahan dia tidak terpatok dengan formasi signaturnya. Boleh bermain dengan cara itu ya, dengan cara itu terus, tapi gue harapkan ada elemen surprise-nya ya, jangan itu terus, nanti takutnya kayak Sintayong ya. Sintayong memang dia pelatih yang bagus secara mental ya, secara mental, kemudian secara teknis bisa gue bilang nggak terlalu bagus sebenarnya secara teknis, tapi secara mental pendekatan ke pemainnya sangat baik gitu ya. Tapi kan kelihatan STY itu kalau lagi ngestak ya, kalau lagi ngestak dia tuh nyaris tidak pernah punya formula yang lain ya. Makanya ketika Piala AFF pun kan ketika ngestak ya udah ngestak aja terus ya. Nah itu yang pengen gue lihat dari Herman gitu. Kebetulan juga kan secara formasi juga sama, secara kepribadian juga mirip gitu ya, secara historikal juga mirip. Jadi gue ingin kita setidaknya John Hammond bisa membuat timnas Indonesia selevel dengan Kanada lah ya. Kanada bisa dibawa ke Piala Dunia, bisa dibawa untuk juara di Amerika Serikat sana. Nah, mudah-mudahan dia juga bisa membawa Indonesia setidaknya di bulan Juli nanti kita bisa juara Piala AFF ya. Itu aja dulu. Oke, itu aja guys tentang pertandingan nanti di bulan Maret untuk debutnya John Hammond ya guys ya.